Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid sebagaimana dahulu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melafalkan Al-Quran dari lisan beliau. Ya, baik, kita akan melanjutkan dari ayat ke-53 ya teman-teman sekalian. Kemarin kita baru bahas sampai dun. Nah, dunnya kita belum bahas nih. Ya, maka kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Namun kita akan baca ayat ke-53-nya secara full dulu ya. Baru kita bedah tajwidnya insyaallah satu per satu ya. Baik, kita mulai dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Oke, kalau nggak salah kemarin baru sampai wal furqo, nah baru sampai fur, ya, ko-nya belum. Ya kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Oke, kita mulai dari huruf yang pertama, teman-teman sekalian. Kita akan membahas huruf qaf, ya. Nah, masih banyak di antara kita yang melafalkan huruf qaf ini juga belum sempurna. Oke, pertama kita mulai akan bahas dari qaf berharokat fathah. Nah, tentu teman-teman sudah tahu bahwasannya huruf hijaiyah apapun basicnya ketika dia berharokat baris atas atau disebut dengan fathah, maka seharusnya kita baca dengan vokal A, ya. Tapi huruf qaf di sini kenapa nggak kita baca K, tapi kita baca menjadi bunyi vokal O menjadi O, ko. Alasannya kenapa jadi O? Alasannya karena huruf qaf adalah huruf yang tebal, huruf yang harus dibaca tebal, gitu ya. Itu alasannya kenapa huruf qaf ketika dia berharokat baris atas bunyinya bukan K tapi jadi Ko karena dia huruf yang tebal. Apa hubungannya huruf yang tebal dengan vokal fathah yang menjadi yang asalnya A jadi O? Karena huruf tebal itu pasti akan punya sifat yang disebut dengan isti'la. Gitu ya. Apa itu isti'la? Isti'la itu artinya adalah mengangkat atau menaikkan. Menaikkan apa? Mengangkat atau menaikkan pangkal lidah. Nanti kita contohkan teman-teman sekalian, ya. Dan memang huruf qaf ini keluar dari pangkal lidah makhrajnya. Nih. Kita lihat huruf qaf. Qaf itu punya makhraj. Makhraj huruf qaf, makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar huruf. Setiap huruf-huruf hijaiyah itu punya makhraj huruf. Makhraj huruf qaf itu keluar dari yang namanya aqsal lisan. Ya, aqsal lisan itu pangkal lidah atau lidah yang paling dalam. Ya, dalilnya apa? Wal qafu aqsal lisani fauqu tsummal kafu asfalu. Ya. Nah, pas banget dia juga punya sifat isti'la, terangkatnya pangkal lidah. Nah, sifat isti'la ini yang membuat huruf qaf menjadi tebal. Nih, ya, tuh. Pangkal lidahnya diangkat. Pangkal lidah itu bagian lidah terdalam kita. Nah, yang membuat huruf-huruf itu terdengar menjadi vokal O karena dia punya sifat yang disebut dengan isti'la. Ya, isti'la itu terangkat bagian pangkal lidahnya ke langit-langit. Maka itu akan membuat bunyi vokal A pada huruf qaf menjadi ko, menjadi bunyi O. Gitu, ya. Oke. Nah, selanjutnya bunyi vokal O ini bukan dihasilkan karena kita memonyongkan bibir, bukan dihasilkan karena kita membulatkan bibir, ya. Jadi ketika saya izin contohkan teman-teman sekalian, saya izin contohkan, ya. Huruf qaf ini, ya teman-teman, dia tidak dibaca maju bibirnya. Ko, tapi hanya dibuka mulutnya. Ko, dan pangkal lidahnya diangkat, ya, untuk menyempurnakan huruf qaf. Teman-teman sekalian, ya, ko, ya, gitu. Oke. Jadi bukan dimonyongkan bibirnya, tidak ada bunyi vokal O yang dilafalkan karena memonyongkan bibir. Oke. Nah, seperti itu. Itu untuk huruf qaf, ya. Nih, pembahasan huruf qaf. Ya, silakan di screenshot dulu. Kalau teman-teman ini rasa penting, silakan difoto saja, ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali, ya. Bismillah. Oke. Huruf qaf di sini, ya, dia berharokat fathah lalu berjumpa dengan alif. Nah, maka huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat baris atas berjumpa dengan alif, maka dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat atau 1 alif, disebut dengan hukum tajwid mad tabi'i, teman-teman sekalian. Nah, kita ingatkan
kondisi hukum tajwid mad tabi'i ini bukan hanya fathah berjumpa dengan alif, tapi ada dua kondisi lain, ada dhammah, ada kasroh. Kalau dhammah berjumpa dengan waw sukun, kalau kasroh berjumpa dengan ya sukun. Jadi ada tiga kondisi, fathah pasangannya alif, dhammah pasangannya waw sukun, kasroh pasangannya ya sukun. Untuk menjadi hukum tajwid mad tabi'i dibaca dengan kadar panjang dua harokat. Nah, banyak di antara kita yang melafalkan kadar 2 harokat atau 1 alif, yaitu mad tabi'i, itu suka gak konsisten. Kadang-kadang kecepatan, kadang-kadang terlalu lama. Caranya biar pas 2 harokat, buat teman-teman yang masih belum konsisten, ayunkan saja 1 kali ya, dengan nada turun naik. Turun naik na, turun naik na, qona, qona, wal furqana. Nah, jadi setiap 2 harokat nggak apa-apa, teman-teman ayunkan saja 1 kali, turun naik na, qona, wal furqana. Biar apa? Biar konsisten bacaan 2 harokatnya. Ya, karena masih banyak di antara kita yang bacaan 2 harokatnya dia tidak konsisten. Ya, nanti kalau sudah konsisten, teman-teman tidak diayunkan pun tidak masalah. Contoh, wal furqana, itu nggak masalah, nggak diayunkan. Ya, gitu. Yang terpenting kadar 2 harokatnya tetap terjaga. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Ya, selanjutnya kita akan membahas huruf nun, dan huruf nun ini nggak akan kita banyak bahas. Kenapa? Karena huruf nun pada abjad alfabet ada, yaitu huruf N pada abjad alfabet. Ya, nunnya di sini dia berharokat baris atas. Nah, maka huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas atau disebut dengan harokat fathah dibaca dengan vokal A. Maka nunnya nggak dibaca ni, nggak dibaca nu, nggak, tapi dia dibaca na, gitu ya. Karena dia berharokat baris atas, teman-teman sahabat Quran sekalian. Nah, cara menyempurnakan harokat fathah, kalau kita ingin sempurna, ada dalilnya. Bagaimana? Wal maftuhu bil fathi fham, dibuka mulutnya. Ya, jadi bukan hanya asal-asalan. Ya, dibuka mulutnya, teman-teman sekalian. Perhatikan, jadi seperti ini. Ya, jadi dibaca seperti ini. Bukan hanya sekedar na, tapi na. Huruf nun, huruf yang tipis, ya. Huruf nun huruf yang tipis, maka huruf yang tipis itu dibaca tersenyum, ya. Dibaca senyum. Berarti dibaca senyum sambil membuka mulut. Jadi seperti ini. Na. Jadi bukan no, tapi karena nun tipis, huruf tipis, maka huruf tipis dibaca tersenyum. Na. Nih, senyum, buka mulutnya karena fathah. Na, gitu. Oke? Nah, silakan di screenshot. Ini kalau kita pengen detail pembahasannya seperti ini kurang lebih, ya. Baik, sudah difoto buat jadi catatan biar jadi bisa diingat-ingat oleh teman-teman sekalian. Kalau sudah, saya izin hapus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang di sini ada 2 huruf lam, teman-teman sekalian. Ada huruf lam yang pertama, ada huruf lam yang kedua. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf lam? Masih banyak di antara kita yang melafalkan huruf lam itu persis seperti melafalkan huruf L pada abjad alfabet. Apakah lam dan L itu sama? Ternyata tidak betul-betul serupa. Jadi bahayanya kalau teman-teman hanya bergantung pada Al-Quran yang ada Latinnya, teman-teman ya fahamilah dan ketahuilah, lam dan L itu kalau dari segi pelafalan tidak betul-betul serupa. Walaupun pada Al-Quran yang ada Latinnya, lam diwakilkan dengan L, tapi kalau dalam pelafalan mereka tidak betul-betul serupa. Ya, oke. Apa bedanya antara huruf lam dan huruf L? Oke, kita akan bahas. Ya, kalau huruf L biasanya yang disentuhkan hanya ujung sisi lidah saja. Contoh al. Kalau lam tidak cukup menyentuhkan ujung sisi lidah saja. Kenapa? Karena lam punya makhrajnya apa? Walamu adna halimun tahaha. Tapi lidah bagian depan yang kiri dan yang kanan menyusur sampai ke ujung lidah, dan permukaan lidah nempel ke langit-langit atas. Lala, bukan al. Nah, kalau ini L, lala itu L. Tapi kalau lam, lala, lala, ya. Oke. Jadi ternyata huruf lam dan L itu tidak betul-betul serupa. Ini bahayanya kalau kita hanya bergantung terhadap Al-Quran yang ada Latinnya. Tetap harus disempurnakan bacaan Al-Quran kita, mengetahui kaidahnya, nggak perlu hafalkan teorinya, tapi kaidahnya difahami konsepnya. Ya, waalaikumsalam, selamat bergabung. Lamnya kita bahas lam yang pertama. Lamnya di sini dia berharokat fathah. Maka huruf hijaiyah apapun yang berbaris atas atau fathah dibaca dengan vokal A, ya. Dibaca dengan vokal A, maka lamnya dibaca la, bukan li, bukan lu, gitu ya.
Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita akan bahas huruf ain. Masih banyak di antara kita yang melafalkan huruf ain kesulitan. Ya, hati-hati. Ain itu ada cara baca, ya. Ain sering tertukar dengan huruf apa? Dengan huruf hamzah. Ingat, kalau sudah masuk ke dalam menukar huruf atau tertukar huruf, itu termasuk ke dalam kategori kesalahan yang besar. Kenapa? Karena menukar huruf berarti merubah struktur kata. Merubah struktur kata berarti merubah makna ayat, sehingga bahaya besar. Ya. Nah, kenapa huruf ain seringkali tertukar dengan huruf hamzah? Karena makhraj mereka berdekatan tapi berbeda. Nah, kita akan bahas kenapa yang harusnya kita baca la'allakum tapi jadinya la'allakum salah, ya. Tentu kita harus pelajari di mana makhraj dari kedua huruf tersebut. Oke, sip, kita mulai. Kita akan coba perbandingkan. Nah, ya, kita akan coba hapus dulu, ya. Karena yang sekarang kita bahas adalah huruf ain. Nah, perhatikan teman-teman sekalian. Huruf ain itu punya makhraj, dan setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Makhraj adalah tempat keluar huruf. Makhraj huruf ain keluar dari wastul halki. Wastul halki itu artinya tengah. Tengah apa? Tengah tenggorokan. Di mana tengah tenggorokan? Tepatnya pada bagian katup epiglotis atau bagian yang warna ungu. Nah, teman-teman harus rasakan ain itu keluar dari sini. Yuk bareng-bareng kita coba. Nah, ain harus keluar tepat dari bagian tengah tenggorokan, ya. Nah, selanjutnya bahayanya kalau ain dilafalkan terlalu ke bawah. Nih, banyak orang melafalkan ain, perhatikan teman-teman sahabat Quran, banyak orang melafalkan ain tidak tepat pada bagian tengah tenggorokan yang ini, ya. Banyak orang terlalu ke bawah ke sini. Kalau ain dilafalkan terlalu ke bawah ke sini, itu menjadi huruf yang lain. Huruf apa, Bang? Nah, kita geser menjadi huruf hamzah. Tuh, ya. Beda sedikit tuh, ya. Beda sedikit tengah tenggorokan dan pangkal tenggorokan. Huruf yang keluar adalah huruf yang berbeda. Ya. Oke, yang ini bunyinya yang ini bunyinya u. Tengah tenggorokan terlalu ke bawah, pangkal tenggorokan jadinya hamzah. Ini bahayanya kalau kita tidak menyempurnakan bacaan Al-Qur'an kita, kalau kita tidak menyempurnakan makhrajul huruf kita. Ya. Faham? Ya. Jadi buat teman-teman yang suka ainnya tertukar dengan hamzah, alasannya karena ini makhrajnya beda, ya. Ain tengah tenggorokan, hamzah pangkal tenggorokan. Oke? Paham sampai sana? Jelas? Sekarang kita lanjutkan lagi. Saya ingetin dulu teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke pendalaman huruf ain. Nah, huruf ain pastikan dari tengah tenggorokan jalurnya keluar dari sini. Ya, suaranya semua keluar dari mulut. Ya, jangan sampai ada suara yang melipir ke yang jalur warna hitam. Nah, ini melipir ke rongga hidung. Ya, melipir ke rongga hidung, jangan. Ini jangan sampai masuk ke rongga hidung. Ya, kalau ada huruf ain yang dia melipir masuk ke rongga hidung, maka suaranya akan sengau. Nah, huruf ain bukan huruf yang ada yang suaranya masuk ke rongga hidung. Ya, ain tidak boleh sengau, teman-teman sekalian. Ya, ain tidak boleh sengau. Ya, nggak boleh sengau. Maaf, nggak boleh sengau, salah. Ya, contoh nah, itu suara yang masuk hidung, tapi itu. Gimana caranya biar suara huruf ain tidak masuk ke rongga hidung? Dilatih, mau nggak mau, ya, gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman suara ain tidak boleh masuk ke rongga hidung. Jadinya kayak jadi suara suneo. Apa kabar teman-teman semua? Nah, nggak gitu ya. Bukan gitu. Oke? Sip. Sekarang kita kembalikan lagi, sudah kita bahas huruf ain, sekarang kita kembalikan lagi ke dalam ayat. Maka kami izin ingatkan bahwasannya ain keluar dari bagian tengah tenggorokan, oke? Hamzah keluar dari bagian pangkal tenggorokan. Nah, ini penting untuk belajar makhraj agar dua huruf ini tidak tertukar, teman-teman sekalian. Ya, gitu. Oke? Bagaimana kalau orang sumbing bacanya Ustadz fatakullaha mastata'tum sesuai dengan kemampuan? Ya, lanjut. Nah, kita lanjutkan kembali. Jadi jangan sampai dibaca la'allakum, tapi dibaca ain. La'allakum. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ainnya di sini berharokat baris atas, ya. Maka huruf hijaiyah apapun ketika berharokat baris atas dibaca dengan vokal
a, ya, maka menjadi a, bukan ai, bukan au. Oke? Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini lam tadi di awal sudah kita bahas di sini ya. Nah, maka di sini kita nggak akan bahas lagi. Mungkin saya akan membahas lamnya tapi kondisi bertasydid. Nah, oke. Teman-teman lihat huruf yang saya blok dengan warna biru ini namanya tasydid ya. Bentuknya seperti gambar burung terbalik. Ada yang bilang sabdu, ada yang bilang syaddah, syiddah, ada yang bilang tasydid. Kalau saya bilangnya tasydid. Ya. Nah, huruf yang bertasydid, huruf hijaiyah yang bertasydid dasarnya atau basicnya dibaca harus diapain, teman-teman? Basicnya huruf yang bertasydid itu harus dibaca di a, harus dibaca diapain? Yang tahu boleh komen di kolom komentar. Ya, dibaca di dibaca ditekan. Ya, dibaca ditekan, teman-teman sekalian. Oke? Jadi bukan ditahan, hati-hati ya. Enggak semua huruf yang bertasydid ditahan 2 harokat, ditahan 2 harokat, ditahan enggak. Ya, basic tasydid itu bukan ditahan tapi ditekan, kecuali 2 huruf. Ada huruf nun bertasydid dan mim bertasydid. Kalau yang bertasydidnya 2 huruf ini, maka dia harus ditahan karena ada hukum namanya gunnah. Tapi selain kedua huruf ini berarti ditekan. Ya. Contoh, di sini nggak boleh ditahan karena dia bukan nun dan mim bertasydid. Ya, di sini huruf lam, maka dia hanya dibaca ditekan saja. Contohnya seperti ini. La'allakum. Allakum. Kalau ditahan gimana? Allakum. Beda antara tekan dan tahan. Ini masih banyak di antara kita yang bingung. Mana yang ditekan, mana yang ditahan? Apa bedanya? Nah, ini bedakan saja. Ya, kalau ditekan seperti ini yang betul. La'allakum. Kalau ditahan, la'allakum. Nah, gitu. Beda. Ya, paham? Nah, silakan simak baik-baik, silakan difoto. Kalau ada manfaat, silakan difoto. Kalau ada yang penting, silakan difoto. Ya, biar teman-teman ada catatannya. Ya, oke, sudah. Nah, jadi nggak boleh ditahan kecuali nun dan mim bertasydid, dia ditahan ketika bertasydid. Ya, oke, kita lanjutkan kembali. La'allakum. Nah, sekarang saya izin sedikit mengingatkan untuk huruf kaf, teman-teman sahabat Quran sekalian dimanapun rekan-rekan berada. Cara melafalkan huruf kaf mudah, seperti kita melafalkan huruf k pada alfabet. Tapi ada salah satu sifat huruf yang harus diperhatikan ketika kita melafalkan huruf kaf. Apa nama sifatnya? Disebut dengan hams. Nah, teman-teman sekalian, disebut dengan hams. Apa itu hams? Hams itu artinya adalah mengalir nafas. Basicnya dulu yang kita bahas. Hams artinya adalah menghembuskan atau mengalirkan udara, nafas atau angin dari mulut. Ya, mengalirkan nafas. Nah, tapi ternyata pengkhususan untuk 2 huruf yang memiliki sifat hams, yaitu huruf kaf dan ta, dia kadarnya bukan mengalir nafas, tapi kadarnya apa? Kadarnya adalah kadarnya adalah kadarnya hanya berupa percikan nafas. Jadi basic hams itu artinya mengalirkan nafas. Kecuali untuk 2 huruf kaf dan ta, hamsnya itu bukan mengalir tapi hanya berupa kadar percikan nafas saja. Kalau dia lebih dari kadar percikan, maka dia disebut dengan takalluf. Takalluf itu berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Contoh huruf kaf yang dilafalkan berlebihan itu seperti ini. La'allakum. La'allakum. Nah, itu contoh huruf kaf yang berlebihan. Kenapa? Nggak boleh becek seperti itu. Kaf dilafalkan hanya berupa percikan-percikan nafas, bukan mengalir nafas. Ini saya ganti. Jadi bukan mengalir nafas, teman-teman sekalian ya. Bukan mengalir nafas, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja ya. Kalau dia berlebihan, ya, contohnya seperti ini, la'allakum, berlebihan. Itu disebut dengan tadi apa? Disebut dengan takalluf, teman-teman sekalian, ya. Disebut dengan takalluf, mukammalan min ghairi ma takallufi. Tuh, saya izin tulis biar teman-teman yang lagi belajar bisa ikut nulis. Ya, gitu. Oke, ya. Nah, jadi jangan sampai berlebihan. Kita bahas sesuai dengan contoh ayat ya. Baik. Nah, jadi contoh yang bacaannya lebih tepat seperti apa? La'allakum, kakiku. Percikan nafas saja sedikit. Kaka, kiki, kuku. Jangan sampai kaka, kiki, kuku. Nah, gitu ya. Oke. Nah, silakan teman-teman screenshot dulu. Kalau ini penting, silakan difoto. Gak perlu ragu karena kita di sini belajar bareng-bareng. Silakan ya, harus ada bekal setelah pulang selesai dari live. Teman-teman ada bekal nyata apa tadi pembahasannya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali.
Nah, sekarang teman-teman lihat di sini, kafnya, ya, kafnya dia berharokat dhammah, ya. Jadi kalau teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang dia di atas hurufnya ada simpul angka 9, maka dia disebut dengan harokat dhammah. Biar teman-teman tahu disebut dengan harokat dhammah. Takutnya ada yang belum tahu, saya izin jelaskan. Ini namanya harokat dhammah. Huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada harokat dhammah, maka dia dibaca dengan vokal U. Ya, dia dibaca dengan vokal U. Nah, teman-teman, setiap harokat, baik fathah, baik kasroh, baik dhammah, itu ada istilah atau kaidah yang disebut dengan itmamul harokat. Kaidah ini adalah kaidah yang sering banyak orang tidak perhatikan atau belum tahu. Apa itu itmamul harokat? Itmamul harokat adalah kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini berfungsi untuk menjelaskan bunyi artikulasi atau pronunciation kita, a i u nya jelas, ya, gitu. Kalau dia nggak disempurnakan itmamul harokat, makanya alhasil banyak orang yang ngaji tapi seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Nah, ya, contoh orang yang sedang kumur-kumur itu seperti apa, Bang? Nih, kayak gini. Ya, perhatikan. Ya, contoh orang yang ngajinya kumur-kumur seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ngajinya seperti itu atau pernah mendengar yang ngaji seperti itu? Sungguh itu tidak sedang menyempurnakan bacaannya. Kenapa? Karena tidak sempurna itmamul harokatnya, nggak jelas ngajinya, artikulasinya nggak jelas, seperti orang kumur-kumur, seperti orang yang sedang bergumam, ya. Nah, maka harus disempurnakan. Contohnya yang sedang kita bahas di sini harokatnya adalah harokat dhammah. Harokat dhammah bunyi vokal U itu disempurnakan dengan cara apa? Wa kullu madmumin falan yatima ila bidhammi syafataini dhammah. Harokat dhammah itu tidak akan pernah menemukan kesempurnaan kalau tidak dimajukan bibirnya, dimonyongkan bibirnya. Teman-teman sekalian. Ya, gitu. Harus dimajuin bibirnya kalau teman-teman ingin sempurna melafalkan harokat dhammahnya. Maju bibirnya. Nah, jadi nggak cukup kita melafalkan huruf berharokat dhammah, teman-teman. Nggak cukup kita melafalkan huruf berharokat dhammah hanya seperti ini. Ku, tapi ku. La'allakum. Jangan sampai cuman la'allakum. Oke? Gitu. Jadi nggak asal, ada aturan mainnya, teman-teman sekalian, ya. Saya Ustadz, mudah-mudahan setelah belajar ini berubah 360 derajat, amin ya Allah. Ya, dimonyongkan, harus dimonyongkan bibirnya, nggak usah tanggung-tanggung, teman-teman, ya. Oke, udah difoto belum? Silakan, seperti biasa, ya. Silakan difoto kalau ini penting, silakan difoto kalau ini bermanfaat, ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya Allah, semoga teman-teman yang berkumpul dalam live ini, kita doakan bareng-bareng dan aminkan. Semoga menjadi ahlul Quran. Allah istiqomahkan dengan Quran. Dan Allah berikan bacaan pelafalan terbaik sesuai dengan tajwid. Sebagaimana dahulu Rasulullah Muhammad SAW melafalkan Al-Quran dari lisan beliau. Amin. Kita live setiap hari, teman-teman, ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Teman-teman sekalian, di sini kita akan membahas huruf mim dulu, ya. Mim dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf M pada alfabet. Selesai, ya. Oke, mim di sini bisa kita lihat, teman-teman sekalian, dia mim, ya, berjumpa dengan huruf yang ini. Pertemuan antara si biru dengan si hijau, maka ini disebut dengan hukum tajwid apa? Yang tahu boleh komen di kolom komentar. Ya, pertemuan antara si biru dengan si hijau, ini nama hukum tajwidnya disebut dengan hukum tajwid izhar syafawi, teman-teman sahabat Quran sekalian. Maka kita akan bedah apa itu izhar syafawi. Oke, kita akan bahas izhar syafawi. Izhar syafawi masuk ke dalam bab mim sakinah, ya. Mim sakinah itu artinya mim sukun, ya, atau bahasa kitanya kita sering sebut sukun ini dengan tanda mati, mim mati. Boleh, silahkan, ya. Nah, di dalam bab mim sakinah itu dibagi 3 hukum tajwid. Ada ikhfa syafawi, ada idgham mimi, dan yang terakhir nanti ada izhar syafawi, ya. Ikhfa syafawi adalah kondisi di mana teman-teman sekalian mim sukun menghadapi huruf ba. Ya. Oke. Ya.
Lalu yang kedua ada idgham mimi. Idgham mimi adalah mim sukun menghadapi huruf mim. Maka huruf ba masuknya ke ikhfa syafawi, huruf mim masuknya ke idgham mimi, sisanya baru masuk ke idhar syafawi. Mim sukun menghadapi seluruh huruf hijaiyah kecuali dua huruf tadi yaitu ba dan mim karena sudah dipakai ke idgham mimi dan ikhfa syafawi, itu masuk ke dalam idhar syafawi. Teman-teman sahabat Quran sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, jadi secara kondisi idhar syafawi itu mim sukun ketemu semua huruf kecuali ba dan mim. Sekarang kita cek bener nggak yang dalam contoh ayat mim sukunnya bertemu selain mim dan ba, betul karena ini huruf ta. Berarti dia betul disebut dengan idhar syafawi. Sekarang apa itu idhar syafawi? Oke, ya. Idhar syafawi, ya. Kenapa dia dinamakan idhar? Kenapa dia dinamakan syafawi? Dia dinamakan idhar karena mim sukun keluar atau dibaca harus idhar. Idhar itu jelas, ya. Dibaca jelas dari mana? Dibaca jelas dari syafawi. Syafawi itu apa? Dinamakan syafawi karena mim keluar dari makhraj syafatain. Syafatain itu artinya kedua bibir, ya. Jadi arti idhar syafawi adalah menjelaskan bunyi mim sukun dari dua bibir atau syafatain. Faham? Mengidharkan bunyi mim sukun dari syafawi gitu teman-teman. Ya, gitu. Faham? Nah, jadi kita bahas lagi ke sini dan saya izin zoom. Jadi yang disebut dengan idhar syafawi adalah idhar artinya jelas. Oke. Syafawi diambil dari syafatain artinya bibir. Ya, jadi apa? Maksudnya gimana? Menjelaskan bunyi mim sukun dari kedua bibir, ya. Gimana cara menjelaskannya? Dibaca amnya rapat. Seperti ini. Perhatikan. Ya, perhatikan. Nih. Perhatikan, maaf. Nih. La'allakum ta. Nah, ini amnya dibaca rapat kan? Kumta. Ta ini jelas. Jelasnya dari mana? Dari bibir. Idhar syafawi. Gitu teman-teman. Ya, jelas dari bibir bunyi amnya. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas kesalahannya. Nah, tadi cara baca yang betul. Nah, sekarang kita akan bahas dua kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan idhar syafawi, teman-teman sekalian. Nah, apa itu kesalahannya? Oke, sebentar ya. Oke, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan idhar syafawi, yang pertama dibaca memantul bunyi amnya, ya. Jangan sampai dibaca la'allakum mata. Gak boleh ada me-nya, ya. Yang kedua, jangan sampai dibaca putus suaranya teman-teman sekalian, ya. Contohnya kayak gini. La'allakum ta. Nah, gitu ya. Di em-nya dia dikasih jeda hening. Gak boleh dihentikan seperti ini. La'allakum ta. Nah, am-nya mati tuh, gak boleh. Gak boleh ada jeda. Kenapa? Karena ada sifatnya huruf mim. Apa sifatnya? Sifat dari huruf mim yang akan kita bahas di situ. Kenapa dia nggak boleh terputus? Karena mim punya sifat namanya adalah tawasud atau bainiyah. Bainiyah atau tawasud ini artinya pertengahan suara. Wa baina rikhwin wa syadidi linul mar. Artinya apa? Dia berada di antara mengalir dan tidak. Makanya pertengahan atau bainiyah di antaranya. Gini kayak teman-teman sekalian nih, tawasud itu berada di antara atau berada di tengah-tengah. Antara apa? Rokhwah mengalir suara, syiddah tidak mengalir, tawasud sedikit mengalir. Gitu. Paham sampai sana? Jadi nggak boleh betul-betul terputus, nggak boleh betul-betul tertahan. Nanti kalau tertahan atau terputus jadinya syiddah, tidak mengalir dia. Nggak boleh. Mim itu masih sedikit mengalir suaranya karena sifatnya adalah tawasud, teman-teman sahabat Quran sekalian. Ya, nih sifat huruf mim itu tawasud. Maka ketika kita praktekkan ke dalam bacaan kita, mim itu tidak boleh terhenti. La'allakum ta, nggak boleh. Ya, karena dia sifatnya tadi tawasud. Teman-teman sahabat Quran sekalian, Masya Allah tabarakallah. Kita lanjutkan lagi sedikit-sedikit teman-teman. Fahami dulu sampai sini, jelas? Screenshot dulu ya, biar teman-teman nggak kecapean juga belajarnya. Ya, sedikit-sedikit. Nih, silakan di screenshot dulu. Ya, sudah difoto dulu nih. Ya, cara melafalkannya, ya, dan kesalahannya sering kali terjadi. Ya, sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat Quran sekalian. Ya, sudah difoto ya. Baik, saya izin hapus lagi. Nah, la'allakum ta. Nah, sekarang ada dua huruf ta di sini pas, ya. Kita akan bahas ada huruf ta-nya dua di sini.
Kesalahan yang sering kali terjadi, waalaikumsalam teman-teman sekalian. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta adalah dengan menjulurkan lidah keluar mulut atau menggigit ujung lidah kita, ya. Menjulurkan lidah keluar mulut itu nggak boleh, lidah menjulur nggak boleh, ya. Salah. Oke? Maksudnya lidah menjulur seperti apa? Maksudnya lidah menjulur itu seperti ini, ya. Siapa di antara teman-teman sahabat Quran sekalian yang melafalkan huruf ta, ujung lidahnya masih menjulur ke area luar mulut seperti ini? Contohnya, perhatikan. Tatitubat. Teman-teman bisa lihat ujung lidah saya keluar dan terlihat oleh teman-teman. Ta. Nah, ini tidak boleh karena ta bukan dilafalkan bukan dengan cara ujung lidah menjulurkan keluar. Ta enggak. Ya. Lantas bagaimana caranya untuk akhirnya kita bisa melafalkan ta sesuai dengan kaidah tajwid? Nih, cara melafalkan huruf ta itu bukan menjulurkan lidah keluar mulut. Ta punya makhraj. Makhraj itu apa? Setiap huruf hijaiyah harus diperhatikan makhrajnya. Ya, setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Iya, Bang, apa itu makhraj? Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf. Seperti apa tempat keluar huruf teman-teman? Huruf ta. Nih, ya. Keluar dari yang namanya torful lisan. Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Ujung lidahnya diapain, Bang? Wato uwad dalu wata min huwa min ulyasanaya. Ujung lidah kita disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas. Bang, saya masih belum terbayang. Geser, kita lihat gambarnya. Nih, kebayang nggak? Ya. Kemana tuh nempelnya? Ya. Jadi huruf ta itu bukan menjulur ke area luar mulut. Ujung lidahnya masih berada di dalam area mulut kita, teman-teman sahabat Quran sekalian, sahabat Quran yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke? Maka ketika kita lafalkan, dia nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan nih. Ta ini salah, ta, tapi ta di dalam mulut aja. Itu sesuai dengan gambar. Ya, sesuai dengan gambar. Oke? Nih, bukan ta tapi ta ti tu. Ya, paham? Nah, kalau tepat melafalkan ta seperti ini, teman-teman pasti harus melafalkan ta dengan percikan nafas. Ta punya sifat hams. Dalilnya apa? Mahmusuha fa khafahu syakhsun sakat. Ya, ta itu punya sifat hams, mengalir nafasnya. Tapi untuk ta bukan mengalir tapi percikan. Kalau dia kadarnya lebih dari percikan, disebutnya takaluf. Takaluf itu berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takalufi. Janganlah berlebihan ketika melafalkan bacaan Quran. Maka untuk huruf ta, itu dia nggak boleh takaluf, nggak boleh berlebihan. Dia berupa percikan saja. Maka sifat hamsnya akan terdengar jelas oleh orang yang dekat dengan si pembaca. Dia akan tidak terdengar atau bahkan samar oleh orang yang jauh dari si pembaca. Ya. Oke, contoh huruf ta yang berlebihan. Nah, seperti ini. Tadun. Nggak boleh. Ya. Sifat huruf ta itu hams, betul. Keluar nafas tapi nggak berlebihan, hanya berupa percikan nafas saja. Paham? Jelas teman-teman semua? Oke, kita lanjutkan kembali. Teman-teman. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan, saya izin minum dulu 10 detik. Boleh teman-teman? Mohon maaf saya ngeganggu waktunya. Saya izin minta waktunya 10 detik dulu untuk minum, ya? Boleh? Silakan sambil nunggu saya minum 10 detik. Teman-teman berburu pahala jariah dengan tap-tap layar. Kalau ini ada manfaat, tap-tap layar, kasih love, kasih like, ya. Dan boleh di-share di pojok kanan bawah ada tanda panah, di-share ke grupnya masing-masing, ajak sanak saudaranya belajar di sini bareng-bareng. Dimulai dari sekarang 10 detik. Terima kasih Kak GRD Barakallahu Fikum. Silakan. 10 detik dari sekarang. Saya minum dulu sebentar ya. Bismillah. Semoga jadi pahala jariah. Silakan berburu pahala jariah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Cukup. Tuh, nyampe nggak 10 detik? Baru 8 ya? Tuh. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Ya. Jadi, terima kasih yang sudah share, ya. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Cukup. Udah, sekarang kita fokus lagi. Udah, fokus lagi, teman-teman ya. Fokus lagi, siap teman-teman sahabat Quran sekalian. Bismillah. Nah, jadi jangan sampai dilafalkan ta, tapi ta. Sedikit aja. Tadun. Jangan sampai tadun gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Bismillah. Nah, sekarang kita akan coba berfokus terhadap huruf H. Ya, teman-teman, ini huruf H apa?
Kalau di kita kan ada yang nyebutin hak besar sama hak kecil. Nah, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf hak besar atau hak kecil? Ini adalah hak besar atau hak kecil? Yo, biar aktif semua. Apakah ini hak besar atau hak kecil teman-teman sahabat Quran? Ini hak besar, ya. Nah, siapa yang masih menganggap hak besar keluar dari dada? Boleh tolong jujur. Siapa yang masih menganggap hak besar keluar dari dada? Ya, yang menganggap hak besar karena dia besar keluar dari dada, mohon maaf teman-teman, kita tilang. Ya, gitu. Oke, tidak ada yang namanya makhraj dada. Ya, jadi hak besar bukan dihasilkan bertumpu pada dada. Tapi dari mana? Hak besar keluar dari mana? Kita cek teman-teman sekalian ya, biar kita nggak salah paham. Nggak ada yang namanya makhraj dada. Maka hak besar dilafalkan bukan dari dada. Apa itu makhraj? Kita ulang lagi. Setiap huruf hijaiyah punya makhraj. Makhraj itu sumber suara, tempat keluarnya huruf. Hak besar keluar dari mana? Dari aqsal halqi. Ya, aqsal halqi itu adalah pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling dalam atau tenggorokan paling bawah. Dalilnya apa? Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Jadi hati-hati, yang mengatakan hak besar dari dada itu kurang sempurna. Ya. Oke. Jadi hak besar dari mana? Nih, hak besar itu dari dada, teman-teman. Nih, dari sini nih. Dari dada, dari pangkal tenggorokan. Nih. Lihat area yang berwarna ungu? Tuh, tepatnya pada bagian pita suara. Ya. Jadi ketika teman-teman melafalkan hak besar, bukan dari dada. Tapi dari pangkal tenggorokan. Selesai. Ya. Jadi nggak perlu alaihim atau tahtadun. Enggak. Tapi tahtadun, bertumpunya pada pangkal tenggorokan kita teman-teman sahabat Quran sekalian. Oke, ya. Nah, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Gitu, kembalikan kepada ayat kita ya, ayat yang kita baca ya. Oke. Selanjutnya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan hak besar dalam kondisi sukun adalah tidak memperhatikan suara dan nafasnya. Ingat, hak besar punya sifat yang namanya rokhawah dan hams. Nah, saya izin tulis ya. Masya Allah. Hak besar punya sifat yang namanya adalah rikhwah atau rokhawah ya. Dan satu lagi apa? Hams. Nah, rokhawah itu artinya mengalir suara. Hams artinya mengalir nafas. Nah, ketika hak besar dalam kondisi sukun, dua sifat ini harus terdengar dengan jelas. Contoh, ta. Nafasnya mengalir berserta dengan suaranya. Tadu. Jangan cuman tadu. Mana nafas dan suaranya? Ya. Oke. Paham? Tadu. Paham nggak? Ya. Bedakan antara yang pertama seperti ini, tadu dengan tadu. Ya. Paham? Jelas? Seperti itu teman-teman sahabat Quran sekalian. Untuk kita bisa melafalkan hak besar sukun ya yang lebih tepat insya Allah gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah. Kita akan membahas huruf dal. Teman-teman, siapa di antara teman-teman sekalian yang melafalkan huruf dal, bayangannya masih persis seperti melafalkan huruf D pada abjad alfabet? Siapa? Boleh komen di kolom komentar sekarang juga, silahkan. Siapa yang melafalkan huruf dal masih persis seperti melafalkan huruf D pada abjad alfabet? Ada nggak? Coba di komen dulu biar saya tahu teman-teman ya, biar kita interaktif, biar kita belajar bareng-bareng, bukan hanya sekedar selewat-selewat saja, insya Allah ya. Masih banyak. Nah, mohon maaf teman-teman yang melafalkan huruf dal yang ini yang bawah ini namanya huruf dal. Yang masih melafalkan huruf dal bayangannya seperti huruf D pada abjad alfabet, maka perlu kita lakukan penilangan ya. Oke. Nah, emang beda ya bang? Beda. Gimana bedanya? Kita bahas. Bismillah. Ya. Nah, huruf dal ya, huruf dal. Oke, nih perhatikan teman-teman sekalian. Huruf dal itu punya makhraj ya. Setiap huruf itu punya makhraj pasti ya. Nah, dal itu punya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf. Makhraj huruf dal atau tempat keluarnya huruf dal itu dari mana? Kita geser dari torful lisan. Torful lisan itu apa? Ujung lidah. Ujung lidahnya diapain? Watto uwaddalu watamin huwamin ulyasanaya. Ujung lidah kita menyentuh dengan pangkal gigi seri atas kita. Seperti apa itu bang? Seperti ini.
Nah, jadi dal dilafalkan seperti ini teman-teman. Ujung lidah kita disentuhkan dengan pangkal gigi sari atas. Jadi kita punya gigi sari atas nih. Gigi sari atas kita punya gusi. Gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas kita ditempelin ujung lidah kita. Pertanyaan dari saya, ya, keumuman orang melafalkan huruf huruf D kayak gini nggak? Kalau saya sih enggak. Ya, sama kayak tak betul. Sekarang teman-teman silahkan komen di kolom komentar, tolong jawab. Apakah teman-teman melafalkan huruf D seperti ini? Kalau saya sih enggak. Kalau teman-teman seperti ini enggak huruf D, jujur. Kayak gini enggak melafalkan huruf D. Ya. Jadi beda. Karena kalau huruf D biasanya keumuman orang melafalkan D seperti ini, bukan ke depan. Ke langit-langit. Beda. Kecuali kalau teman-teman melafalkan D-nya memang udah kebiasaan seperti huruf dal seperti ini, berarti betul. Oke, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman melafalkan D-nya seperti ini dan menyerupakan dal menjadi ini, salah. Ya, lihat perbedaannya. Kelihatan perbedaannya? Ya, gitu. Kalau D, dada, duduk. Kalau dal, dada, duduk. Beda nggak suaranya nih? Kita praktekkan ke dalam kosakata duduk. Kita baca kosakata duduk dengan huruf D bunyinya seperti ini. Duduk. Tapi kalau pakai huruf dal, duduk. Beda nggak? Antara D, duduk dengan dal, duduk. Beda nggak? Kalau teman-teman dengar beda. Ya. Beda. Ya. Kalau D, duduk. Kalau dal, duduk. Ya. Nah, seperti itu teman-teman sahabat Quran sekalian. Oke? Nah, sekarang kita praktekkan. Maka di sini bukan dibaca dengan huruf D, tapi kita baca dengan huruf dal. Bukan du, tapi du. Kedengaran beda nggak sih antara D yang diukan, du, dengan dal yang didomahkan, du. Ya, beda teman-teman sahabat Quran sekalian ya. Oke, paham? Sampai sana dulu. Paham teman-teman sahabat Quran sekalian? Ya, oke. Insya Allah. Kita lanjutkan lagi ya. Bismillah. Ya. Sip, kita lanjutkan. Kita hapus dulu ya, Nah, huruf dal berharokat dhammah. Ya, saya ingatkan lagi. Huruf hijaiyah apapun yang teman-teman tengok di atasnya ada simpul angka 9, itu disebut dengan harokat dhammah, ya. Disebut dengan harokat dhammah. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat dhammah dibaca dengan vokal U, oke? Nah, saya ingatkan kembali, karena ini masih banyak yang ngajinya seperti ini, ya. Jangan sampai ngajinya seperti kumur-kumur, ya, atau seperti bergumam. Karena apa? Karena tidak menyempurnakan kaidah itmamul harokat. Ini saya sering ulang-ulang, ya. Oke? Nah, itmamul harokat itu apa, teman-teman? Itmamul harokat itu adalah kesempurnaan harokat. Ya, kesempurnaan harokat ini akan berpengaruh terhadap artikulasi ngaji kita, biar nggak seperti orang yang sedang kumur-kumur atau bergumam, teman-teman. Ya, oke, contohnya seperti ini, ya. Misalnya, teman-teman sering lihat yang ngaji seperti ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu ya, teman-temannya. Jangan sampai dibaca seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu adalah contoh ngaji yang tidak disempurnakan harokatnya, karena jadinya membuat ngajinya seperti orang yang sedang kumur-kumur atau bergumam, ya. Nah, jangan seperti itu. Oke? Nah, bagaimana cara menyempurnakannya? Contohnya harokat dhammah disempurnakan dengan cara wa kullu madmumin falan yatimma ila bi dhammi syafataini dhammah, maju bibirnya. Ya. Nih, tahtadun di sini harus dibaca maju bibirnya. Ya, perhatikan. Tahtadun. Maju. Tahtadun. Jangan cuman gini. Perhatikan. Tahtadun. Bukan du tapi du. Ya. Oke, ya. Nah, jadi maju bibirnya untuk huruf yang berharokat dhammah. Kalau fathah baru dibuka mulutnya. Wal maftuhu bil fathi fham. Kalau kasroh nanti kita bahas kalau ada pembahasannya, ya. Paham? Nah, jadi setiap huruf yang bervokalkan U, berharokat simpul angka 9, harokat dhammah, dibaca maju bibirnya. Ya. Oke. Saya izin hapus. Udah difoto belum? Nih foto dulu, ya. Biar nggak salah. Ya. Foto biar teman-teman ada catatan, ya. Jelas. Jadi belajar tajwid itu pembahasannya tadi apa aja.
jelas catatannya, jelas napak tilasnya. Ya, oke, sudah. Kita lanjut. Nah, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Perhatikan di sini. Di sini ada huruf yang saya kasih dengan kotak atau persegi panjang warna hijau. Nah, apa nama hukumnya? Coba kira-kira di sini apa nama hukumnya? Nah, sebelum kita bahas, saya izin minum dulu 10 detik boleh teman-teman seperti biasa karena sudah mulai seret. Jadi sambil nunggu saya minum 10 detik, kalau teman-teman rasa ini perlu banyak orang tahu, rasa ada manfaat, tap-tap layar, ya. Kasih love-love-nya, kasih like-like-nya, dan di pojok kanan bawah ada tanda panah. Silahkan di-share ke grupnya masing-masing, ke sanak saudaranya untuk bergabung di sini. Ya, 10 detik dari sekarang untuk berburu pahala jariah. 3, 2, 1. Silahkan. Saya izin dulu 10 detik ya. Bismillah. Ya, semoga jadi pahala jariah teman-teman. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Oke, cukup. Tuh, ya nggak nyampe 10 detik kok, teman-teman. Ya, cukup. Udah, kita fokus lagi belajar. Ya Allah, semoga teman-teman yang sudah bergabung dalam live ini 1.200, 1.300 orang memandang. Ya Allah, jadikanlah orang-orang ini, beliau-beliau ini menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadilah beliau-beliau ini menjadi orang yang sangat cinta terhadap Quran, mampu melafalkan Al-Quran dengan fasih. Amin ya rabbal alamin. Ya, aminkan ya, saya doakan teman-teman yang mengaminkan Allah kabul ya, teman-teman yang ngeklik ngekomen amin saya doakan ya. Oke, bismillah. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi teman-teman sudah jawab ya. Tahtaduna, duna di sini disebut dengan hukum tajwid apa? Disebut dengan hukum tajwid namanya adalah mad arid li sukun. Ya, terima kasih yang sudah aktif di kolom komentar ya, Masya Allah. Bismillah. Nah, ini namanya adalah mad arid li sukun. Kita akan bahas mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu apa, Bang? Mad arid li sukun itu nanti boleh dibaca 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat ya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu rumus mad arid li sukun itu apa, Bang? Oke, kita bahas sedikit-sedikit. Ya, mad arid li sukun itu rumusnya adalah seperti ini. Di sini kita bisa melihat dalam kotak, perhatikan, ada dhammah berjumpa dengan wawu sukun. Maka ini apa nama hukum tajwidnya teman-teman sahabat Quran? Kalau ada dhammah berjumpa dengan wawu sukun, itu nama hukum tajwidnya apa? Kita sebut dengan hukum tajwid namanya adalah mad tabi'i. Maka rumus pertama dalam mad arid li sukun itu ada mad tabi'inya. Ya, atau ada huruf madnya. Gitu ya, ada huruf madnya. Wawu sukun kan huruf mad, memperpanjang dhammah atau mad tabi'i boleh. Ada yang bilang mad saja boleh ya, gitu. Nah, karena wawu sukun di sini wawunya wawu mad, wawu yang memperpanjang bacaan dhammah gitu. Nah, mad tabi'i plus apa? Mad tabi'i plus titik sama dengan mad arid li sukun. Silahkan isi kira-kira titik-titiknya apa teman-teman? Ya, mad tabi'inya udah tahu nih, tapi belum tuntas. Mad tabi'i plus titik-titik sama dengan mad arid li sukun. Ya, plus dengan sukun arid. Oke, sebelum kita tulis sukun arid itu apa, kita akan jelaskan dulu. Teman-teman, sahabat Quran, nun di sini berharokat fathah. Maka basicnya huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, kita baca dengan vokal A. Ya, seharusnya kita baca duna gitu ya. Harusnya yang dibaca kayak gitu karena dia berharokat fathah. Tapi aturan mainnya teman-teman sahabat Quran seperti ini. Ketika kita menemukan huruf apapun yang berharokat fathah, lalu kita berhenti padanya, baik berhenti pada akhir ayat seperti ini ataupun berhenti pada pertengahan ayat ketika ada tanda waqaf, maka huruf tersebut yang berharokat fathah, fathahnya kita ganti, nggak dibaca fathah lagi, tapi karena diwakafkan, karena diberhentikan, dia dibaca menjadi sukun. Nah, ya sukun. Kita kasih tinta warna merah. Nah, sukun ini ya disebut dengan apa? Disebut dengan sukun arid sesuai dengan apa yang teman-teman tadi sudah sampaikan di kolom komentar. Tuh, ya jadi saya juga belajar dari jawaban komentar teman-teman semua, teman-teman, Masya Allah. Ya. Nah, sukun arid itu disebut dengan sukun palsu. Kenapa disebut sukunnya palsu atau sukun baru? Kenapa disebut baru atau palsu sukunnya? Karena asalnya dia bukan sukun nunnya tapi fathah. Karena berhenti jadilah sukun. Gitu teman-teman. Paham? Jelas? Silahkan di screenshot dulu. Ya.
Kalau jelas, kalau paham, ada manfaat, gak perlu ragu, foto. Yang pengen screen record, silahkan. Yang pengen share lagi di TikToknya masing-masing, boleh. Jangan lupa mention saya, biar saya tahu teman-teman. Bisa saya ikut like, bisa saya ikut support ya. Oke, paham? Jelas? Nah, sekarang baca mad arid li sukun itu dibaca berapa harokat? Boleh 2 harokat paling pendek. Tahtadun. Boleh. Atau 6 harokat paling panjang. Tahtadun. Atau 4 harokat pertengahan. Tahtadun. Boleh. Ya. Mana yang lebih afdol bang? 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat? Yang lebih afdol itu pilih salah satu dan konsisten. Jangan sampai warna-warni. Ya, kalau udah milih mad arid li sukun dalam satu sesi baca itu 4 harokat, maka dalam satu sesi baca tersebut 4 harokat semua. Jangan jadi 2, jangan jadi 6. Paham? Jelas? Nah, ya. Kalau saya biasanya yang mana? Saya biasanya yang 4. Ya, oke. Yang nafasnya pendek ambil 2. Yang nafasnya panjang kayak jalan tol ambil 6. Gitu, ya. Oke, sudah ayat 53 sudah kita tuntaskan, kita baca dulu lalu kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ya. Oke, kita baca bareng-bareng. Udah difoto belum? Foto dulu. Foto dulu nih, silahkan. Silahkan, dipersilahkan untuk foto. Ya. Ya, boleh yang sekolah boleh ya, insyaallah. Nih, foto dulu. Udah? Sip, sekarang kita baca bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng ayatnya. Ya, ayat 53. Praktekkan tajwidnya udah kita bedah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Oke, lanjutkan ke ayat berikutnya, ayat 54. Kita baca dulu bareng-bareng ayat 54-nya, lumayan panjang. Habis itu kita bedah tajwidnya insyaallah satu persatu. Mulai besok teman-teman, ada yang mau nggak kita bedah tajwidnya tapi bahasanya juz 30? Persiapan bulan Ramadan, mulai besok. Ada yang mau nggak? Mulai besok kita masuknya bedah tajwidnya ke surah-surah pendek juz 30. Kalau mau, besok kita mulai. Ya? Mau? Oke, besok ya. Mulai besok kita bedah tajwidnya itu fokus ke surah-surah pendek plus dengan Al-Fatihah. Ya? Oke, bismillah. Kita mulai. Kita mulai ayat ke-54. Bismillah, kita baca bareng-bareng. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Oke, kita mulai bedah tajwid lagi teman-teman sekalian. Ya, ayatnya agak panjang nih. Mulai besok kita akan fokus terhadap juz 30. Ya, kita mulai. Ya. Oke, biar nafasnya panjang pakai pernafasan diafragma, teman-teman. Oke, kita mulai dari huruf pertama yang akan kita bahas pada ayat ini, yaitu huruf apa namanya ini? Ini disebut dengan huruf waw. Kesalahan yang seringkali terjadi apa? Tidak menyempurnakan makhrajnya. Banyak orang melafalkan waw saking gampangnya, bacanya asal-asalan, nggak diperhatikan. Ketika melafalkan huruf ain, fokus. Ketika melafalkan huruf dot diperhatikan. Ketika melafalkan huruf ro, fokus melafalkannya. Tapi waw asal, jangan. Ya, jangan pilih kasih. Ketika melafalkan huruf yang dianggap gampang jadinya salah. Ya, waw punya hak dilafalkan sama seperti huruf-huruf yang lain. Fokus. Waw punya makhraj. Dari mana makhrajnya? Sip, kita lihat ke makhraj huruf waw. Ya, kita akan belajar huruf yang mudah kita lafalkan, tapi banyak orang nggak sempurna melafalkannya. Nih.
Ustadz selain pagi live-nya jam berapa? Pagi yang rutin, malam itu kalau lagi santai kita live malam, ya. Nah, wawu itu punya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf. Setiap huruf-huruf hijaiyah itu punya makhraj, teman-teman sahabat Quran sekalian. Makhraj huruf wawu, tempat keluar huruf wawu dari mana? Kita geser. Tempat keluar huruf wawu itu dari yang namanya adalah syafatain, ya. Syafatain. Syafatain itu artinya atau asyafatain. Artinya adalah kedua bibir. Untuk huruf wawu, kedua bibirnya diapain? Li syafatainil wawu baun mimu. Kedua bibir dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf u. Ya. Oke, contohnya seperti apa? Seperti ini. Ya. Jadi bibirnya maju. Wa wa wi wi wa wa wi wi. Nah, banyak orang melafalkan wawu nggak sempurna monyongnya. Nggak diperhatikan. Nih, ya. Wa, maju bibirnya. Perhatikan. Wa, bukan cuman wa. Wa, wi, wu. Bukan cuman wa, wi, wu. Nggak gitu, ya. Paham? Jelas nggak sampai sana teman-teman? Oke. Maju ya. Kalau nggak maju, nggak sempurna wawunya. Gitu, oke? Nah, jadi saya izin ingatkan, ya, saya izin zoom out sedikit. Wawu dilafalkan maju bibirnya. Oke, nih maju bibirnya, ya. Sip. Wawunya berharokat fathah. Maka huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah dibaca dengan vokal a, maka wawunya dibaca wa, ya. Di sini monyong, di sini buka mulutnya. Oke? Seperti itu, teman-teman sekalian, ya. Sip. Kita lanjut. Selanjutnya di sini ada huruf apa? Di sini boleh teman-teman jawab. Saya izin bertanya. Teman-teman, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini nama huruf aslinya disebut dengan huruf apa? Yang tahu silakan ramaikan kolom komentar dan nggak perlu takut salah. Ya, disebut dengan huruf masih ada yang menjawab alif. Maka tentu di sini kita perlu ada penilangan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, yang menjawab alif harus kita tilang. Ya, mohon maaf yang jawab alif harus kita tilang. Ya, yang jawab alif kita tilang karena dia bukan alif. Bang, kan ini bentuknya seperti tangkai angka 1. Oke, bentuknya seperti tangkai angka 1 tapi jangan terjebak, ya. Dia berharokat, ya. Dia ada harokatnya, teman-teman lihat baik-baik. Nih, ya. Alif itu tidak mungkin berharokat. Ya, jadi namanya bukan alif, tapi apa? Kalau ada alif tapi berharokat, namanya adalah bukan alif, tapi hamzah. Hati-hati ya. Jangan bilang alif lagi ya, salah soalnya. Ya, kayak namanya adalah hamzah. Ya, kalau ada alif berharokat itu namanya adalah hamzah, teman-teman sekalian. Ya, oke. Seperti itu. Hamzahnya di sini. Kalau alifnya seperti apa nih? Sebelahnya alif. Ini alif nih. Ini alif nih. Tuh, warna kuning. Nih, ini alif nih. Nih, ini alif. Tuh, yang warna kuning. Ya, jadi kalau alif tidak mungkin berharokat di atas di bawahnya. Kalau hamzah berharokat, hamzah bisa dibaca sendirian karena dia berharokat. Alif nggak bisa dibaca kalau dia sebelumnya tidak ada fathah. Ya, jadi kalau alif ini ketergantungan. Ya, dia ikut terus sama fathah. Kalau nggak ada fathah mau dibaca apa alif? Coba, nih saya hapus ya. Fathahnya saya hapus. Coba, alif mau dibaca apa? Wa iz alif la, nggak bisa. Ya, karena tugas alif hanya untuk memperpanjang fathah sebelumnya. Ya, jadi kalau alif tidak mandiri, ya, kalau hamzah dia mandiri. Paham? Jelas? Nah, gitu ya. Jelas ya, jadi jangan tertukar mana alif mana hamzah. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya, teman-teman sekalian, di sini hamzah ya. Jadi huruf yang sering kita baca a i u itu hamzah bukan alif. Hamzah di sini dia berharokat kasroh, ya. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berbaris bawah atau disebut dengan harokat kasroh dalam kaidah tajwid, nah maka dia dibaca dengan vokal i. Maka hamzahnya di sini nggak kita baca wa-a, wa-u, tapi wa-i, ya. Nah, sekarang setiap harokat itu punya malah dihapus, maaf. Setiap harokat teman-teman sekalian dia punya kaidah yang disebut dengan itmamul harokat. Itmamul harokat adalah kesempurnaan harokat.
Kesempurnaan harokat kasroh, kalau pengen sempurna bunyi vokal I biar kita ngajinya nggak seperti orang yang sedang berkumur-kumur, adalah dengan cara rendahkan rahang bawah kita. Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu, ada dalil matannya, ada teman-teman. Ya kalau kita pengen detil ada, ya gitu. Oke. Nah, jadi cara menyempurnakan huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh atau baris bawah dibaca dengan vokal I, caranya itmamul harokatnya itu dengan cara rendahkan rahang bawah. Ya, contohnya seperti apa? Seperti ini. Izin. Wa i, lihat rahang bawah saja. I, bukan wa i, tapi wa i. Wa i, bukan wa i, tapi wa i. Dalilnya tadi apa? Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu, rendahkan rahang bawah kalau teman-teman ingin menyempurnakan vokal I dari harokat kasroh. Si, ti, ri, bi, si, ti, direndahkan rahang bawahnya. Paham? Jelas? Silakan di screenshot dulu. Ya. Oke, ya Allah, semoga teman-teman 1.300, 1.400 orang yang memandang live ini, siapapun engkau, siapapun teman-teman, Allah muliakan karena Quran. Karena kuotanya dipakai untuk belajar, HP-nya dipakai untuk Quran, lisannya dipakai untuk melafalkan, pikirannya dipakai untuk berpikir untuk melafalkan Al-Quran sebaik mungkin. Amin, ya. Oke, Masya Allah, ya. Sip, kita lanjutkan, ya. Siapapun teman-teman semua, ya. Oke. Kita lanjutkan. Zal di sini ya dalam kondisi sukun. Ya, kita akan bahas zal dalam kondisi sukunnya saja dulu langsung ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan zal dalam kondisi sukun adalah dibaca memantul. Ya, hati-hati. Nggak boleh zal dibaca memantul karena zal bukan sifat, nggak punya sifat kolkola. Kolkola apa aja huruf kolkola yang dipantulkan? Ba, jim, dal, to, kof, baju di toko, bukan baju di mall. Ya, jadi zal tidak termasuk. Ya, jadi jangan sampai dilafalkan seperti ini. Wa iz ko ada bunyi z nggak boleh. Ya, suaranya bukan dipantulkan, tapi dia apa? Dialirkan. Nama sifatnya rokhwah. Jadi gini. Wa ko, jadi wa ngalir tuh, tuh ngalir suaranya. Wa ko, bukan wa jangan ditarik lagi suaranya, ya. Iya, jadi tawalut betul, ya. Ada suara tambahan yang nggak perlu ada harusnya, memantul tadi. Wa jangan, ya. Paham? Jelas? Itu huruf zal. Cara melafalkannya seperti ini, zal. Disentuhkan ujung lidahnya tipis-tipis ke ujung gigi sari atas. Wa jangan digigit ya, nanti suaranya mati. Kalau digigit suaranya mati. Wa nggak ngalir suaranya karena digigit. Jangan digigit, tapi disentuhkan tipis-tipis ujung lidah ke ujung gigi sari atas. Wa dan dalilnya apa? Wa dhau wa dhalu wa talil ulya min tarafaihima, dialirkan nafasnya dan disentuhkan ujung lidahnya tipis-tipis ke ujung gigi sari atas. Terima kasih gifnya. Wa a. Paham? Jelas? Silakan teman-teman screenshot dulu. Kalau ini ada hal yang penting buat teman-teman, screenshot. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Ya, huruf qaf tadi sudah kita bahas. Ya, saya izin lanjut atau kita bahas lagi huruf qaf teman-teman. Perlu kita bahas lagi atau tidak huruf qaf? Silahkan teman-teman yang aktif, yuk ramaikan kolom komentar. Apakah huruf qaf perlu kita bahas lagi karena tadi sudah kita bahas? Ya, bahas lagi? Perlu. Oke, baik. Ya, baik, kalau begitu kita bahas insya Allah ya. Izin teman-teman, saya izin bahas lagi ya. Huruf qaf. Ya, huruf qaf ketika dia berharokat baris atas. Ya, perhatikan. Huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat baris atas dibaca dengan basicnya dulu ya. Kita bahas basicnya dulu. Kalau ada huruf hijaiyah apapun dia berharokat baris atas, basicnya dasarnya dibaca dengan vokal AI atau U. Dibaca dengan vokal AI atau U nih, baris atas atau fathah. Dibaca dengan vokal A, teman-teman ya. Maka seharusnya qafnya dibaca K. Tapi kenapa qaf sering kita baca ketika fathah bukan K, tapi Q? Alasannya kenapa? Ada yang tahu? Nah, teman-teman tadi bilang qaf ketika berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A, K. Tapi ketika qaf berharokat fathah kenapa dibacanya jadi Ko? Karena dia harus dibaca mufakhamah atau tebal ketika berharokat
fathah. Apa hubungannya huruf tebal dengan fathah bervokalkan A menjadi O? Karena huruf tebal punya sifat yang namanya adalah isti'la. Isti'la. Ah, gitu teman-teman. Ya. Dia punya sifat yang disebut dengan isti'la, bukan istirahat, bukan. Isti'la. Apa itu isti'la teman-teman sahabat Quran? Kita masuk ke huruf qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, huruf qaf itu punya sifat isti'la. Isti'la itu terangkat bagian pangkal lidah. Nih, ya. Pangkal lidah itu kita punya lidah yang paling dalam. Nah, lidah terdalam kita diangkat ke langit-langit. Dan memang makhraj huruf qaf juga itu di pangkal lidah. Wal qafu aqsal lisani fauku. Ya, gitu. Oke, jadi pangkal lidahnya diangkat, bibirnya nggak perlu monyong karena bunyi vokal aja yang dihasilkan menjadi O ketika qaf berharokat fathah itu bukan karena memonyongkan, membulatkan bibir, tapi mengangkat bagian pangkal lidah. Bibirnya gimana? Fathah wal maftuhu bil fathif ham, cukup dibuka mulutnya saja. Ya, cukup dibuka mulutnya saja. Contoh seperti ini. Ya, qa wal qafu aqsal lisani fawqa tsummal kafu asfalu. Jadi bukan ko tapi ko dibuka mulutnya. Jangan sampai ko dibuka karena fathah. Fathah itu dibuka mulutnya wal maftuhu bil fathif ham. Ya. Jadi bukan ko tapi ko. Ya, dibuka mulutnya. Jangan dimonyongkan. Ya, gitu. Oke? Ko. Nah, gitu. Sip, kita lanjutkan kembali. Sekarang ketika melafalkan qaf jangan sampai keluar nafas ya. Jangan sampai wa idko ya. Sifat qaf itu jahar. Sifat qaf itu jahar, ya. Jadi enggak boleh keluar nafas. Wa idko kola, enggak, tapi kola, enggak keluar nafas, ya. Nih, kita lihat huruf qaf itu sifatnya jahar. Nih, ya, qaf itu sifatnya jahar bukan hams. Jadi nggak boleh nafasnya keluar, tertahan nafasnya. Jadi jangan sampai ada percikan ko, ya, gitu. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat Quran sekalian. Ya, Bismillah. Ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah, karena kebaikan itu dari Engkau, kebermanfaatan dari Engkau ya Allah. Maka kami manusia yang penuh dengan kelemahan, hamba-hambamu ya Allah, baik saya baik teman-teman, ya Allah tolonglah berikan kami kemudahan dalam belajar, ya. Karena sehebat apapun, senjangga apapun metode, seluar biasa apapun fasilitas belajarnya, sehebat apapun yang mengajarkan atau menyampaikan, tanpa izin Engkau tidak akan pernah bisa kebaikan itu hadir ya Allah. Amin. Ya, jadi kita bermohon sama Allah. Saya juga bermohon. Teman-teman serius belajar, saya serius juga belajar. Sama, ya. Di sini nggak ada yang lagi mengajar, di sini belajar semua. Bentuk belajar terbaik ketika sudah Allah manahkan keilmuan adalah dengan menyampaikannya kembali. Jadi bukan sedang mengajar saya, ya, sedang belajar bareng. Ya, siapa saya, ya, merasa sedang mengajar teman-teman, ya, sama saya seperti teman-teman belajar, sama, ya. Oke, kita lanjut, ya. Di sini qafnya sudah kita bahas, ya. Dia berharokat fathah berjumpa dengan alif. Maka huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat fathah berjumpa dengan alif, dia baca dengan kadar panjang 2 harokat atau 1 alif. Nama hukumnya disebut dengan mad tabi'i. Mad tabi'i bukan hanya fathah bertemu dengan alif, tapi ada 2 lagi, ada dhammah, ada kasroh. Kalau dhammah berjumpa dengan wawu sukun, kalau kasroh berjumpa dengan ya sukun. Jadi ada 3 kondisi, teman-teman ingat baik-baik. Ini hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an, ya. Jadi mad tabi'i ini teman-teman harus kuasai betul-betul karena ini hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an. Ya. Gitu. Oke? Jelas? Ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Wa idz qala. Nah, sekarang siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf qaf 2 harokatnya masih belum konsisten? Ada nggak? Iya bang, saya suka kepanjangan. Bang, saya malah kecepatan bang. Nah, ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu teman-teman sahabat Quran sekalian? Hati-hati ya, jangan sampai kepanjangan atau kecepatan. Bang, caranya biar nggak kepanjangan gimana? Ayunkan 1 kali teman-teman sahabat Quran sekalian. Diayunkan 1 kali ya. Turun, naik. Buat teman-teman yang baru belajar, cara melafalkan kadar 2 harokat itu diayunkan. Turun, naiklah. Turun, naiklah. Qala. Qala. Diayunkan saja. Kalau sudah terbiasa 2 harokatnya, udah tahu, nggak diayunkan pun nggak apa-apa. Contoh. Qala. 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 Itu nggak diayunkan, tapi tetap kadarnya 2 harokat. Ya.
Paham? Jelas? Lanjut. Bismillah ya Allah, mudahkan kami ya Allah dalam belajar ya Allah. Wa idh qala. Nah, gitu ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Terima kasih gift-giftnya. Kita lanjutkan. Lam, perlu kita bahas lagi nggak? Karena masih banyak loh yang melafalkan lam itu serupa dengan L pada abjad alfabet. Ada? Ada yang masih melafalkannya sama seperti huruf L? Perlu kita bahas lagi atau tidak? Ya, bahas. Siap. Bismillah, gaskeun kita bahas teman-teman ya. Kalau teman-teman melafalkan lam masih seperti L, ini kurang sempurna, ya. Maka bacaan yang lebih tepat insya Allah seperti apa? Langsung kita contohkan, ya. Kenapa huruf L itu berbeda dengan huruf lam? Karena huruf L biasanya yang kita sentuhkan hanya ujung sisi lidah kita saja. Contohnya seperti ini. Lala. Lala itu L. Kalau lam nggak seperti itu. Kalau lam walamu adna halimun tahaha. Lala, lala, al itu lam. Kalau L, al. Beda nggak? Beda nggak teman-teman? Antara lala itu L dengan lala, al. Ya, gitu. Oke? Jadi beda ya. Jangan sampai cuman wa idh qala, tapi wa idh qala, la, ya. Itu langsung saya contohkan saja pelafalannya, biar teman-teman bisa langsung mengikuti. Lanjut, bismillah ya Allah mudahkan kami. Bismillah. Oke, lamnya berharokat fathah, ya. Maka dibaca dengan vokal A, huruf hijaiyah apapun basicnya ketika fathah dibaca A, maka lamnya huruf tipis dibaca dengan senyuman. Fathah bunyi vokal A, ya. Itu dibuka mulutnya dengan sempurna, dibuka mulutnya, ya. Oke. Nah, lam itu huruf yang tipis. Maka huruf yang tipis dibaca harus senyum. Berarti dibuka mulutnya sambil senyum. Contohnya seperti ini. Aduh. Contohnya seperti ini. La, bukan la. Ini enggak senyum, la. Lam huruf yang tipis, maka senyum. La menjadi la, senyum. La bukan la. Ya? Paham? Jelas? Lanjut. Ya. Jadi huruf yang tipis ketika fathah buka mulutnya sambil senyum. Jangan buka mulut aja. Kalau buka mulut aja nanti jadi cuma seperti ini. La. Ya. Jadi nggak sempurna, ya. La tapi la, senyum. Ya. Sip. Terima kasih ya giftnya ya. Aduh, Masya Allah. Lanjut, bismillah. Oke, kita lanjutkan Mama Mia nih ya, ngasih gift terus nih. Wa idh qala, la bukan la tapi la. Mim. Nah, mim dilafalkan gimana? Nggak usah pusing karena di alfabet ada huruf mim itu huruf M. Udah selesai, ya. Oke. Mimnya di sini berharokat domma. Domma. Ya, maka mimnya dibaca bukan ma, ya, bukan mi tapi mu. Ya, karena berharokat dhamma. Gitu kita pelan-pelan perharokat kita bahas. Ya, harokat dhamma teman-teman sekalian harus dibaca dengan vokal u. Malah dihapus, maaf ya. Dibaca dengan vokal u. Nah, cara menyempurnakan harokat dhamma seperti apa? Caranya dengan memajukan bibir kita. Jadi ada caranya? Kalau fathah dibuka mulutnya, ya. Kalau dhamma dibaca dengan vokal u dibaca maju bibirnya. Monyong, betul. Apa dalilnya? Dalilnya wa kullu madmumin falan yatimma ila bil dhammi syafataini dhamma. Harokat dhamma tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan jika kita tidak baca maju. Mu. Wa idh qala Musa. Ya, teman-teman sekalian, maju bibirnya. Musa, bukan Musa. Jadi harus dibaca maju bibirnya. Ya. Paham? Jelas? Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Teman-teman, kita lanjutkan kembali. Bismillah. Mu-nya di sini dibaca berapa harokat? Ayo, nih saya kasih penanda nih. Mu-nya di sini dibaca berapa harokat? Ayo, mu-nya dibaca berapa lama panjangnya? Berapa kadar harokat? Ayo, ya, biar belajar, biar aktif, interaktif kita. Ya, mu-nya di sini kita baca berapa hari lagi? Berapa harokat? 2 harokat. Apa nama hukumnya? Coba, kalau 2 harokat. 2 harokat atau 1 alif boleh? Apa nama hukumnya? Dibaca. Nama hukumnya apa? Nama hukumnya mad tabi'i, ya. Oke. Mad tabi'i itu ada 3 ya, saya ulang lagi biar nempel kayak lem uhu. Dhammah bertemu dengan wawu sukun, lalu apalagi? Apalagi teman-teman? Fathah berjumpa dengan alif,
Ya, satu lagi apa? Satu lagi kasroh, ya, satu lagi kasroh berjumpa dengan ya sukun. Nah, gitu ya. Jadi ada 3. Fathah alif, dhammah wawu sukun, kasroh ya sukun. Huruf yang berharokat yang dibaca 2 harokat, cara bacanya diayunkan 1 kali buat teman-teman yang baru belajar, ya. Biar kada 2 harokatnya konsisten. Nih. Turun naik la turun naik sa, turun naik la turun naik sa. Qala Musa qala Musa, gitu ya. Paham? Jelas? Masya Allah. Ajib. Lanjut lagi ya. Sin, kita akan membahas huruf sin. Sama mim, ada mim kayak huruf M ya, kayak melafalkan huruf M. Huruf sin kayak melafalkan huruf S. Selesai ya. Nggak sulit baca Quran itu. Sulit itu buat teman-teman yang nggak mau belajar biasanya, ya. Sip. Sin dilafalkan seperti kita melafalkan huruf S, ya. Sinnya di atasnya ada alif kecil. Huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada alif kecil atau fathah berdiri dibaca 2 harokat, ya. Matobi'i nama hukumnya. Sama, diayunkan 1 kali. Di sini baca matobi'inya nih, ya. Turun naik la turun naik turun naik la turun naik li. Qala Musa li, gitu, ayunkan semua. Kalau nggak diayunkan boleh, kalau sudah terbiasa boleh. Tapi tips dan trik saya, saran saya buat teman-teman 2 harokat itu ayunkan saja 1 kali, ya. Turun naik Musa, gitu. Ya, paham? Jelas? Nah, kita lanjutkan kembali. Bismillah, ya. Oke. Lam saya izin lewat karena sudah kita bahas. Mungkin saya izin bahas harokat kasrohnya, ya. Karena tadi lam sudah kita bahas barusan banget, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz Rangga sehat-sehat juga insyaallah, ya. Insyaallah ada Ustaz Rangga. Oke, teman-teman sekalian. Nah, perhatikan di sini ada huruf yang berharokat kasroh, ya. Nah, ingat setiap harokat itu ada titik sempurnanya atau disebut dengan kaidah itmamul harokat, ya. Nah, biar apa? Biar ngaji kita anti ngaji kumur-kumur, ya. Jangan sampai ngajinya kayak orang kumur-kumur, ya. Nah, harokat kasroh vokal i atau harokat kasroh itu ada cara menyempurnakannya. Itmamul harokat ini, ya, akan berfungsi kepada artikulasi kita, akan menyempurnakan artikulasi kita, AIU kita, ya. Nah, saya tulis akan menyempurnakan artikulasi kita. Oke. Nah, harokat kasroh cara menyempurnakannya gimana? Rendahkan rahang bawah kita, ya. Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Jadi, kalau teman-teman ingin menyempurnakan harokat kasroh, rendahkan bagian rahang bawah teman-teman sekalian. Ya, contohnya di sini ada lam berharokat kasroh. Maka melafalkannya bukan hanya asal senyum-senyum cengar-cengir saja, ya. Nih, bukan hanya seperti ini. Li, tapi li, li. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kayak kumur-kumur, bergumam, ya, nggak jelas harokatnya, ya. Paham? Jelas? Kita lanjutkan lagi teman-teman sahabat Quran sekalian, ya. Bismillah. Oke. Saya izin minum dulu, boleh teman-teman? Sebelum kita bahas pembahasan terakhir, ya. Boleh kita minum dulu, nanti di sini kita langsung masuk ke hi, ya. Boleh saya minum dulu sebentar 10 detik saja teman-teman. Sebelum kita bahas pembahasan terakhir yang menarik jarang keluar soalnya ini, ya. Boleh saya minum dulu? Nah, saya minum 10 detik. Teman-teman silahkan. Kalau ini, live ini, room ini ada manfaat, tap layar 10 detik saja. Dimulai dari sekarang, tap layar, love, like. Di pojok kanan bawah ada tanda panah, share ke grupnya masing-masing, ajak saudara-saudaranya ke sini. 10 detik dari sekarang untuk berburu pahala jariah. 3, 2, 1. Silahkan. Saya izin minum dulu sebentar, 10 detik ya. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah ya Allah.
nikmat ya, kita masih bisa belajar online sambil minum. Ada yang mungkin pakai AC, pakai kipas angin, enak kita itu teman-teman. Ya, maka jangan lupa bersyukur ya. Teman-teman bisa belajar. Cukup dulu ya. Yang share apalagi cukup dulu biar kita konsen dulu. Ini pembahasan konsentrasi baik-baik. Teman-teman apa? Konsentrasi baik-baik ya. Boleh saya membahas huruf yang ini? Teman-teman nih. Boleh saya membahas yang ini? Ya, boleh saya membahas yang ini? Boleh ya? Hi di sini dibaca berapa harokat, teman-teman? Tolong komen di kolom komentar, jawab ya. Hi ini dibaca berapa harokat? Ada yang tahu? Boleh dibaca berapa harokat hi-nya di sini? Dibaca 2 harokat. Keren, teman-teman udah keren banget ya. Masya Allah, tabarakallah. 2 harokat atau 1 alif. Apa nama hukumnya? 2 harokat keren, betul. Sekarang apa nama hukumnya? Coba. Apa nama hukum tajwidnya? Coba, teman-teman sekalian. Nah, yang dibacanya apa itu mad silah qasirah? Teman-teman harus tahu dulu mad silahnya. Mana ya catatannya nih? Teman-teman harus tahu dulu apa itu mad silah. Nih, perhatikan ya. Ya, ini catatannya ya. Mad silah, ini kita mad silahnya dulu. Mad silah adalah kondisi di mana ada hak domir bentuknya seperti ini. Hak domir itu kalau dalam nahwu shorof itu sebagai kata ganti, kata tunjuk, kata ganti dia ya. Nah, hak domir ya biasanya itu bentuknya seperti ini, yang diapit oleh 2 huruf hidup, 2 huruf yang tidak sukun. Ngerti nggak? Huruf hidup itu dia nggak ada tanda sukunnya, nggak ada tanda matinya. Paham nggak? Fahami dulu mad silahnya, baru nanti kita bahas mad silah qasirah dan yang lain-lainnya. Fahami dulu mad silahnya. Mad silah adalah kondisi di mana ada hak dhamir seperti ini diapit oleh 2 huruf hidup. Huruf hidup itu artinya adalah huruf yang nggak ada tanda sukun di atasnya. Ya? Oke? Nah, seperti itu mad silah. Oke? Paham? Pelan-pelan. Mad silah adalah kondisi di mana ada hak dhamir yang bentuknya seperti ini diapit oleh 2 huruf hidup. Hurufnya apapun. Ya? Huruf hidup itu artinya huruf yang tidak ada tanda sukun di atas. Hak domir yang diapit oleh 2 huruf hidup. Mad silah nanti dibagi 2. Mad silah itu ada 2, ada mad silah qasirah, ada mad silah tawilah. Mad silah qasirah ya, atau disebut dengan mad silah sughra, itu huruf hidup keduanya itu dia adalah bukan hamzah. Kalau mad silah tawilah atau mad silah kubra, huruf keduanya adalah hamzah. Nah, itu aja bedanya. Kalau huruf hidup yang pertamanya apa bang? Bebas. Ya, itu aja bedanya. Gitu. Jadi kalau huruf hidup keduanya setelah hak domirnya adalah bukan hamzah, mad silah qasirah atau mad silah sughra dibaca 2 harokat. Kalau dia setelahnya adalah hamzah, ya huruf hidupnya, maka dia mad silah tawilah atau mad silah kubra. Ya, dibaca 4 atau 5 harokat. Itu aja bedanya teman-teman. Ya. Paham? Nah, sekarang kita lihat contohnya dalam ayat tadi. Ini mad silahnya, dia hak domirnya ketemu huruf apa? Huruf hamzah atau huruf apa nih? Ini huruf apa nih? Ini huruf apa nih yang warna kuning? Huruf apa ini? Huruf apa? Huruf ya. Berarti selain hamzah ya.
Kalau selain hamzah, berarti apa tadi? Kalau dia bukan hamzah, huruf keduanya, maka dia masilahnya masilah qasiroh, masilah sugro. Ya. Paham? Gitu. Kalau masilah tawilah dia bertemu dengan hamzah. Lima puluh empatnya panjang soalnya, ya. Nanti kita lanjutkan di sesi kedua malam, ya. Bismillah. Kita baca bareng-bareng. Bismillah. Kita praktekkan segala bentuk tajwidnya sudah kita bedah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum ظلمتم أنفسكم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب